Ya, mantan kiper Arsenal dan Brighton angkat topi untuk permainan Indonesia. Racikan Sinteyong meski dibantai Australia dengan skor 4-0. Ya, pengakuan jujur Sinteyong beberkan dua pemain biang kerok kekalahan Indonesia dari Australia. Dan yang terakhir, Erick Thohir usai timnas menyerah dari Australia mengatakan tidak perlu diratapi, masih ada target prestasi berikutnya. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, mimpi besar Indonesia di Piala Asia 2023 memang harus terhenti di 16 besar usai dibekap Australia 4-0. Indonesia memang mengukir sejarah besar saat lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tapi memang mimpi besar Garuda di kancah benua pada akhirnya dikubur oleh Australia. Armada Sinteyong menyerah dengan skor 4-0. Ya, meski harus melawan tim terbaik keempat di AFC berdasarkan ranking FIFA, performa para punggawa Indonesia layak menuai pujian. Naas, Dewi Fortuna tidak berpihak pada Indonesia yang kemasukan pada menit 12 setelah crossing Irvin mengenai Elkan Baggett dan berbelok menembus gawang Hernando Ari. Tertinggal cepat tak membuat Indonesia gentar dan eksekusi pressing yang ketat dan disiplin dari pasukan Sinteyong mampu mematikan serangan-serangan yang coba dibangun Australia. Indonesia bahkan mengungguli penguasaan bola sebanyak 54% dan jumlah tembakan 5 Socceroos yang belum melepaskan satu tembakan pun sampai penghujung babak. Sayangnya memang tembakan ini mampu menggandakan keunggulan dari Australia setelah Martin Boyle lolos dari pengawasan di tiang jauh. Permainan ngotot Garuda akhirnya kendur sepanjang 45 menit kedua. Marcelino Ferdinand CS tak lagi mampu menciptakan ancaman berarti dan mulai kedodoran menekan pemain-pemain Australia. Alhasil Craig Goodwin dan Harry Souttar masing-masing mampu masuk papan skor beberapa menit sebelum peluit panjang ditiup. Nah, mantan kiper Arsenal dan Brighton ini memberikan hormat yang tinggi untuk permainan Indonesia saat meladeni gempuran Australia di 16 besar Piala Asia. Mantan penjaga gawang Arsenal dan Brighton, Matthew Ryan, angkat topi terhadap permainan Indonesia saat anak-anak Sinteyong ditaklukkan Australia. Meski dibantai, kiper andalan Australia ini memuji gaya permainan skuad Garuda yang menampilkan pressing tingkat tinggi dan cukup menguasai jalannya pertandingan di babak pertama. Ada gap yang teramat jauh memang bila melihat kedua tim di ranking FIFA, di mana Indonesia terpaut 121 tingkat di bawah Australia. Namun tim Merah Putih cukup bisa memberikan perlawanan pada Socceroos terlepas dari gelontoran 4 gol mereka. Ryan mengakui Indonesia sedikit banyak membuatnya cukup kewalahan sepanjang 90 menit. Sementara Sinteyong menjelaskan dua masalah yang membuat timnas Indonesia kalah dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia yang untuk kali pertama berlaga di fase gugur Piala Asia harus menerima kekalahan telak dari Australia. Sepanjang 2 kali 45 menit Elkan Baggett dan kawan-kawan tampil tidak buruk-buruk aman, namun Australia bisa dengan jeli menemukan celah di saat yang tepat sehingga bisa mencetak 4 gol nantinya. Dan menurut Shin ada dua hal yang menjadi pembeda antara tim Merah Putih dan Socceroos. Kami tidak kalah dalam konteks performa ya. Mereka bermain dengan bagus dan menjalankan instruksi saya dengan baik. Tapi memang unsur pengalaman masih dibutuhkan oleh pemain kami. Kami kalah karena level pengalaman dan konsentrasi. Dan kami mengakhiri pertandingan dengan tidak bagus. Dan pemain juga pelatih Australia jelas punya pengalaman yang lebih banyak. Mungkin kali lain kami akan bertemu mereka dengan kekuatan yang berbeda. Ya, timnas Indonesia kebobolan 4 kali ketika berhadapan dengan Australia. Seperti disebutkan oleh Shin, ada gol-gol pada menit akhir yang bersarang di gawang Hernando Ari. Menjelang akhir babak pertama, gawang Indonesia kebobolan 1 kali. Sementara pada penghujung babak kedua, ada 2 peluang Australia yang menjadi gol dan mengubah angka di papan skor. Shin juga menyatakan performa anak asuhnya dalam laga melawan Australia adalah yang terbaik dibandingkan sebelumnya. Ya, sejujurnya kalau saya nilai penampilan tim kami hari ini pertandingan terbaik kami. Sayangnya memang gol pertama kami kebobolan itu karena bola berubah arah dari pemain belakang kami. Dan jika kami tidak kebobolan gol yang berbau ketidakberuntungan itu, maka situasi seluruh pertandingan ya bisa saja berbeda, ujar Shin. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan banyak pembelajaran yang diperoleh timnas Indonesia usai menyerah dari Australia 4-0 di babak 16 besar Piala Asia. Artinya kan tim yang mayoritas berusia muda ini juga sudah melakoni 4 laga dengan lawan-lawan yang punya kualitas tadi. Ada pengalaman yang diperoleh, ada mental yang levelnya seharusnya naik karena melawan tim kuat seperti Jepang, Irak, dan juga Australia.
Erik juga menyatakan apa yang dicatat timnas Indonesia adalah modal yang baik. Di luar soal skor, Erik menilai pemain sudah maksimal, ingin berikan yang terbaik dan tampil lepas penuh semangat. Artinya dari segi materi, pemain inilah timnas yang terbaik. Ya, hal utama yang membuat Erik optimistis adalah karena Indonesia tercatat menjadi tim termuda yang berpartisipasi di Piala Asia. Pemain tertua pada skuad Indonesia saat ini adalah Jordi Amat dengan usia 31 tahun, sementara yang termuda adalah Marcelino Ferdinand dengan usia 19 tahun 2 bulan. Berdasarkan data transfer market, rata-rata usia pemain yang membela Indonesia di Piala Asia sebesar 22